Shalom jemaat Tuhan, mari kita mulakan kebaktian kita untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdiri. Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, layak Tuhan dipuji. Amin.
Tuhan inilah yang mahu Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Inilah yang ku mahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Shalom jemaat Tuhan. Jadi sekarang adalah masa untuk firman Tuhan. Sebelum itu mari kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Kami sekali lagi dapat berkumpul bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan. Dan sekarang tiba masanya kami mendengarkan firman-Mu. Bapa di surga, kami mohon hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan memimpin hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga untuk semua kami yang mendengar, supaya firman Tuhan ini dapat kami mengerti dan bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur semua ini. Amin. Baik, sidang jemaat Tuhan yang sekasihi, untuk minggu ini ya, tema kita adalah transformasi hati ya. Transformasi hati berdasarkan kepada pembacaan Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 ya. Jadi sebelum kita teruskan, saya ingin mengimbau sedikit beberapa khotbah kita minggu-minggu lalu, karena khotbah kita ini sebenarnya berkesinambungan ya. Jadi kita masih bercakap tentang pemulihan hubungan dengan Allah, dan minggu lalu kita sudah belajar bersama bagaimana orang yang telah mengalami
pemulihan hubungan dengan Allah akan dipimpin oleh Roh Allah, ya. Dan seseorang yang dipimpin oleh Roh Allah, kalau itu terus-menerus dapat dibina, dipupuk di dalam kehidupannya, akhirnya akan sampai ke satu tahap lebih dalam lagi, yaitu mempunyai hubungan yang erat dan intim dengan Allah. Dan itulah yang kita perkatakan minggu lalu. Nah, namun sebenarnya kalau kita mau membina hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan, ya, untuk mengalami lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita, kita masih boleh masuk lebih dalam lagi di dalam perhubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan untuk itu kita memerlukan apa yang kita belajar minggu ini sebagai reformasi atau transformasi hati, ya, yaitu daripada hati yang biasa dengan dunia ini, yang telah dididik oleh dunia ini, yang telah dibentuk oleh dunia ini, kepada hati Allah, ya. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan transformasi hati ini, ya? Nah, kita akan melihat ini berdasarkan kepada firman Tuhan yang saya sudah katakan tadi, yaitu dalam Matius pasal 14, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, pertama sekali adalah kita harus memiliki hati kasih, ya. Kita harus memiliki hati kasih. Jadi kasih di sini merujuk kepada kasih Allah. Karena secara manusia kita juga mempunyai kasih, ya. Tapi kasih kita ini dididik atau kita belajar sepanjang kita membesar. Mungkin kasih itu kita belajar daripada keluarga, daripada kawan-kawan, daripada pembacaan dan sebagainya. Dan semua ini adalah kasih yang telah dibentuk di dalam hidup kita oleh dunia ini. Tetapi untuk transformasi kasih, kita harus memiliki kasih Allah. Dan sudah pastilah ini sangat berbeza dengan kasih yang selama ini kita telah alami dalam hidup kita. Jadi apakah maksudnya memiliki hati kasih atau kasih Allah ini? Yang pertama adalah orang yang memiliki hati kasih Allah adalah orang yang berbelas kasihan. Nah, di dalam Matius pasal 14 ayat 14 mengatakan, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi kalau kita perhatikan di sini, hati yang penuh dengan kasih Allah ini adalah orang yang sentiasa berbelas kasihan. Dan bagaimanakah hati yang berbelas kasihan Allah ini berbeza dengan hati yang ada atau hati kasih yang kita belajar daripada dunia ini? Nah, yang pertama sekali di situ adalah orang yang memiliki kasih Allah itu seperti Yesus di sini, bila dia melihat situasi orang yang mengikuti dia, langsung saja hatinya berbelas kasihan, langsung saja hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak tahu pun, dia tidak tanya pun siapa orang-orang ini, ya. Yang pasti mereka ini adalah mengikuti Yesus kemana-mana. Apa motif mereka pun Yesus tidak tanya. Dalam arti kata yang lain, hati Allah ini atau kasih yang daripada Allah ini adalah kasih yang tidak bersyarat. Kalau kasih manusia ini ada syaratnya, ya. Kalau seorang itu masih mengasihi kamu, maka kamu boleh mengasihi dia. Atau kadang-kadang kamu menunjukkan kasih sebab ada sesuatu yang kamu mendapatkan daripada dia dan sebagainya. Tapi kasih Allah di sini adalah kasih tanpa syarat. Dia tersentuh dengan orang-orang di situ. Walaupun akhirnya sebenarnya orang-orang ini jelas sekali bahwa mereka ini bukanlah benar-benar mengikuti Yesus karena mereka pengikut sejati Yesus. Karena dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, ya, dikatakan mereka ini meninggalkan Yesus satu persatu, meninggalkan Yesus. Akhirnya, ya, artinya mungkin mereka hanya
mengikut atau datang kepada Yesus karena apa? Ya, karena masa itu Yesus terkenal. Ya, karena pada masa itu Yesus boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit dan sebagainya, ya. Tetapi bukan Allah, bukan Yesus mempersoalkan motif itu untuk menentukan kasihnya kepada mereka. Ya, dia mengasihi karena dia memang adalah kasih. Jadi inilah kasih yang harus ada pada kita sebagai orang percaya apabila kita telah membina hubungan yang erat dengan Tuhan. Kasih tanpa syarat. Dan ini dijelaskan lagi dengan hati yang berbelas kasihan ini mempunyai beban. Ya, dia mempunyai beban untuk sesuatu yang menyentuh hatinya. Nah, sebelum kita jelaskan, mari kita lihat seterusnya ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 14 ayat 15 hingga 16. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, pernyataan kasih Allah ini adalah sesuatu yang bukan saja tanpa syarat, tetapi dia akan melahirkan satu beban. Nah, beban di sini bukan berarti masalah. Beban di sini bukan berarti ada satu perkara yang berat, ya, kita pikul dan sebagainya. Tapi beban di sini lebih kepada satu gerakan, satu panggilan. Hasil daripada belas kasihan tadi, lahirlah satu keinginan untuk menolong. Lahirlah satu keinginan untuk membantu, karena bagi Yesus itulah caranya. Bagaimana untuk menjelaskan atau menyatakan belas kasihannya itu, ya. Karena kalau kita perhatikan dalam ayat ini, ya, ketika murid-muridnya berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi," justru Yesus menjawab kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Ya, ini penting karena sesetengah orang mempunyai belas kasihan, tetapi tidak mencapai level atau tahap belas kasihan Allah. Dan ini belum kita boleh panggil sebagai kasih yang telah mengalami transformasi, ya. Hati kasih yang telah mengalami transformasi. Karena hati kasih yang telah mengalami transformasi adalah seperti mana Yesus mengatakan di sini, kamu harus memberi mereka makan. Sebenarnya tujuan Yesus atau apa yang lebih dalam lagi di situ, apa yang Yesus katakan adalah, kamu jangan ambil jalan mudah atau lepas tangan atau tidak bertanggung jawab. Ya. Karena masa itu Yesus bercakap tentang bagaimana untuk menjaga domba-domba, mengembalakan domba-domba dan sebagainya, ya. Dan ini adalah salah satu tanggung jawab yang perlu dilaksanakan sebagai gembala-gembala, memperhatikan, melihat keperluan dan juga peka, prihatin kepada domba-domba yang kita jaga. Dan ini hanya akan ada kalau kita telah mengalami transformasi, ya. Artinya kita sekarang memiliki kasih Allah itu. Karena kalau kita memiliki kasih Allah, maka itulah yang akan secara semula jadi memimpin kita di dalam kasih dan di dalam pelaksanaan kasih tersebut. Sehingga belas kasihan itu apabila dia menjadi satu panggilan atau gerakan untuk menolong, maka itu adalah lebih kepada tindakan menggembala dan bukannya lepas tangan dan sebagainya. Nah, transformasi yang kedua adalah
Kalau tadi memiliki hati kasih, ya. Yang kedua adalah mempunyai hati yang benar, ya. Itu adalah yang harus menjadi transformasi hati kita kalau kita telah di dalam Tuhan, kalau kita telah dipimpin, kalau kita telah mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu mempunyai hati yang benar. Nah, ini penting juga karena apa? Kadang-kadang kita mempunyai satu sikap atau satu pendirian atau satu pendekatan di mana kebenaran itu selalu kita berdasarkan kepada asas-asas yang logik atau perkara-perkara yang kita rasa masuk akal dan sebagainya. Contohnya dalam hal menolong dan sebagainya, ya, kita selalu berpikir bahwa kita harus mempunyai sesuatu yang banyak baru kita dapat menolong dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita kembali kepada firman Tuhan di sini, ya, apakah yang kita melihat daripada apabila Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan ini, ya. Kalau kita lihat di sini, mempunyai hati yang benar di sini adalah untuk menolong itu hanyalah bermula dari apa yang ada, ya. Tidak semestinya seperti yang saya katakan tadi, mempunyai berkelebihan dan sebagainya, menunggu kita berkelimpahan dan sebagainya baru kita boleh menolong atau memberi makan, seperti mana arahan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, apabila Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, apakah murid-muridnya menjawab? Dalam Matius pasal 14 ayat 17 mengatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya perkataan ini atau ayat ini dalam pemahaman saya, pengertian saya mempunyai 2 maksud. Pertama, dia masih ada unsur penolakan atau penafian atau untuk mengelak. Karena apabila Yesus mengatakan kamu harus memberi mereka makan, apakah jawaban mereka? Tapi kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ya, sepertinya murid-murid ini mau memberitahu macam mana mau kasih makan mereka ini. Ini saja yang kita ada. Ya, jadi ada sedikit unsur penafian di situ. Ada unsur sedikit ketidakyakinan atau ya penolakan lah, ya, kepada apa yang Yesus ingin mereka lakukan, ya. Tetapi bagi Yesus, ya, itu bukanlah hati yang benar. Karena apa yang benar adalah apabila kita mau membantu, hanya perlu bermula dari apa yang kita ada. Ya, kalau memang ada 5 roti dan 2 ikan saja, itulah yang perlu kita gunakan membantu setakat mana yang termampu. Ya, jadi dalam hal ini, apabila Yesus mendengar ini, baginya itu tiada masalah. Ya, karena bagi dia apa yang lebih penting di situ adalah hati yang terbeban itu. Ya, dan kita melihat seperti yang tadi, sepertinya murid-murid ini tidak ada hati yang terbeban itu. Dan ini yang Yesus mau ajar, supaya mereka mempunyai hati yang terbeban itu. Ya, hati yang bukan setakat kasihan tetapi tidak terbeban. Ya, karena berpikir untuk menolong itu harus mempunyai banyak, harus mempunyai kelimpahan dan sebagainya. Nah, itu bukan hati yang benar. Hati yang benar bagi Yesus adalah, pertama, kita harus ada belas kasihan. Kedua, belas kasihan itu harus melahirkan beban. Karena apabila 2 ini ada, maka kita akan dapat melayani di dalam keadaan apapun. Karena dasar kita adalah kasih. Dan belas kasihan atau beban itu adalah sesuatu yang akan mendorong kita secara semula jadi untuk menolong semampu yang kita boleh.
tanpa melihat apa orang bilang, apa yang kita ada, berkelimpangan dan sebagainya ya. Jadi di sini apa yang lebih penting adalah bukan biarkan mereka pulang, tetapi seperti Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Jadi dalam hal ini Yesus mengajar kita juga ya, supaya kita mempunyai hati yang benar ini untuk mempunyai belas kasihan dan seterusnya, mempunyai beban untuk menolong dalam kadar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan tidak menagih kita atau mendorong kita atau memaksa kita untuk sesuatu yang kita tidak ada. Kalau kita mau menolong, itu selalu bermula dengan apa yang kita ada. Dan selain pada itu, ya, bila kita mau melakukan ini atau menolong ini, hati yang benar itu adalah melakukan itu, apa yang lebih penting adalah untuk Tuhan. Ya, artinya segala perkara yang kita mau lakukan, kalau ada beban, ya, kita akan tahu bahwa kita lakukan itu untuk Tuhan. Jadi dalam hal itu apakah yang perlu kita lakukan? Nah, dalam Matius pasal 14 ayat 18 mengatakan, Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Ya. Nah, sekali lagi ada satu pengajaran yang dalam Yesus berikan kepada murid-muridnya di sini. Tadi mereka mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Jelas ada nada penolakan, penafian atau mau mengelak daripada menolong dan sebagainya. Tapi Yesus mengatakan, apa yang penting adalah kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan itu untuk Tuhan. Jadi caranya adalah berikan itu atau serahkan apa yang kamu ada itu kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan. Ya. Dan bagaimana caranya Tuhan? Menggunakan apa yang kita ada untuk akhirnya memberkati orang lain, untuk menolong orang lain. Itu bukan bahagian kita, itu bahagian Tuhan. Jadi bawa kepada Tuhan. Yesus mengatakan bawa kepadaku. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, disinilah saya percaya Yesus mau murid-muridnya belajar. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk melakukan sesuatu dengan hati yang benar, ya, jangan lihat berapa banyak atau sedikit, berapa besar atau kecil apa yang kita mampu berikan. Tapi serahkan dulu itu kepada Tuhan. Karena kita lakukan ini adalah untuk Tuhan. Jadi dalam poin yang kedua tadi kita sudah melihat bahwa kita harus mempunyai hati yang benar dengan bermula daripada apa yang kita ada, dengan menyerahkannya atau memberikannya kepada Tuhan. Ya, itu adalah hati yang benar. Tapi untuk melakukan semua ini, kita perlu transformasi hati yang ketiga, ya, yaitu memiliki hati iman. Ya, karena orang yang mampu memberikan, sanggup memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan adalah orang yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Jadi kadang-kadang hati atau kepercayaan kita ini sangat terbatas. Ya, kita bilang kita percaya, ya, tapi masih percaya dalam level sebagaimana dunia yang kita belajar, dunia ajar kita. Dan selalunya kepercayaan kita berdasarkan kepada dunia ini adalah selalu bergantung kepada logik atau sesuatu yang kita sudah alami dan sebagainya. Tapi untuk sesuatu yang kita belum pernah nampak, kita belum alami, itu sukar sekali untuk kita percaya. Tapi dalam hal ini, orang yang telah mengalami transformasi hati adalah memiliki hati iman, dalam arti kata sebelum melihat percaya, sebelum terjadi percaya. Ya,
Karena itu sudah diserahkan kepada Tuhan, ya, dengan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi bagaimanakah kita menyatakan hati yang beriman seperti ini? Nah, yang pertama adalah sentiasa bersyukur. Ya, sentiasa bersyukur. Dalam Matius pasal 14 ayat 19 mengatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk. Ini Yesus ya berkata-kata yang memerintahkan orang-orang di situ duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi transformasi hati yang ketiga adalah memiliki hati yang beriman, dan itu dijelaskan dengan hati yang sentiasa bersyukur. Nah, apa hubungannya memiliki hati yang beriman ini dengan hati yang bersyukur ini? Nah, sebenarnya pengucapan syukur ini sangat besar kuasanya kalau kita benar-benar mengerti dan mengalami maknanya. Ya, karena firman Tuhan mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, yang bermaksud baik sedikit atau banyak. Ya, sama ada menyenangkan atau tidak, harus tetap mengucap syukur. Karena itu berarti kita sentiasa bersikap positif, karena percaya segalanya adalah dari Dia dan untuk Dia. Dan ini juga menghalang kita, ya, pengucapan syukur ini juga menghalang kita daripada merasa atau sentiasa merasa tidak puas, sentiasa merasa tidak cukup, yang mana dalam satu segi ini tidaklah salah, karena itu akan mendorong kita untuk terus berusaha, itu akan mendorong kita untuk terus memperbaiki diri. Tetapi pada masa yang sama, kalau ini tidak didasari dengan hati yang benar, tidak didasari dengan pengucapan syukur yang benar di hadapan Tuhan, ini akan akhirnya membawa kita kepada sikap tamak, ya, atau tindakan-tindakan salah yang semuanya bertujuan memuaskan hati kita yang tidak puas itu, untuk mencari sesuatu yang kita pikir itulah caranya kita merasa cukup. Ya, itu bahayanya. Jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu mengucap syukur sebagai pernyataan iman kita dan kepercayaan kita bahwa Allah sentiasa beserta dengan kita. Ya. Jadi bila Yesus, ya, menerima 5 roti dan 2 ikan itu, Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita sangat yakin, saya sangat percaya pengucapan syukur di sini adalah disertai dengan iman. Iman yang menyatakan bahwa sekian-sekian ini boleh digunakan oleh Tuhan untuk memberkati ramai orang. Dan dalam konteks Yesus, walaupun dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, Dia percaya itu akan dapat memberkati 5.000 orang tersebut. Walaupun masa itu belum terjadi, tapi Dia sudah mendahuluinya dengan ucapan syukur. Itulah sebabnya saya sering kali juga menjelaskan, ucapan syukur ini penting, karena ini adalah salah satu pernyataan iman kita. Karena pertama, pengucapan syukur ini untuk sesuatu yang telah terjadi. Contohnya, kita dapat kerja, kita lulus periksaan, kita sembuh dari penyakit, jadi kita mengucap syukur. Karena kita percaya Allah lah yang menyebabkan kita berjaya, dapat kerja, sembuh dari penyakit, dan sebagainya. Tapi pengucapan syukur juga adalah sebagai satu tindakan iman. Artinya sebelum sesuatu terjadi kita sudah mengucap syukur. Kenapa? Karena kita percaya itu akan terjadi. Jadi kita dahului, kita mau beritahu Tuhan, saya percaya ini terjadi walaupun belum terjadi. Jadi saya mau dahulukan ucapan syukur saya. Jadi mengucap syukur ini sebenarnya bukan hanya untuk sesuatu yang telah terjadi,
tapi juga sesuatu yang belum terjadi, dan itulah iman. Dan dalam hal di sini Yesus mengatakan, Yesus mengucap syukur sebagai satu pernyataan iman. Dan inilah transformasi hati yang kita mau. Pengucapan syukur dalam menerjemahkan iman kita kepada Tuhan. Dan memiliki hati iman ini juga, selepas kita mengucap syukur, kita juga harus sentiasa taat, percaya kepada apa juga nanti yang akan diperintahkan oleh Tuhan kepada kita untuk kita lakukan. Nah, kalau kita lihat lanjutan daripada peristiwa ini dalam Matius pasal 14 ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk, ya, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Perhatikan di sini, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Jadi dengan ucapan syukur sebagai lambang imannya kepada Allah atau penyataan imannya kepada Allah, Yesus membahagikan roti yang ada dan meminta murid-muridnya membahagikan kepada orang ramai. Dan apa yang berlaku? Mujizat terjadi. Tetapi tidak sebelum murid-muridnya atau murid-murid Yesus mentaati perintah Yesus. Ya, maksudnya di sini adalah dengan ketaatan murid-muridnya dengan membahagikan roti-roti tersebut, karena tidak dikatakan roti itu telah menjadi banyak selepas Yesus mengucap syukur, ya. Di sini roti itu tidak habis. Ya, selepas mereka membagikannya, kita tidak tahu di peringkat mana pada waktu bila, ya. Yang pasti sepanjang murid-muridnya membahagikan itu, ada saja tambahan, ada saja tambahan, ada saja tambahan. Karena apa? Karena ketaatan murid-muridnya. Jadi sekali lagi di sini Yesus mau murid-muridnya belajar. Ya. Dalam hal ini mereka perlu mentransform hati mereka. Ya, kalau mau menjadi pemimpin, kalau mau jadi gembala, kamu harus mempunyai belas kasihan. Kamu harus mempunyai beban. Dan untuk itu, kamu harus menjadikan itu sebagai sesuatu panggilan kamu secara semula jadi untuk berusaha bermula dari apa yang ada. Tapi untuk itu, kamu harus serahkan apa yang ada itu kepada Tuhan dan percaya dengan mengucap syukur. Dan kita melihat itu disempurnakan dengan ketaatan mereka. Dan bila semua ini terjadi, ya, maka mujizat pun terjadi. Tapi itu semua bermula dengan transformasi hati mereka. Di mana sekarang, dulu murid-muridnya memiliki hati yang mana sangat bergantung kepada tafsiran, terjemahan, atau pemahaman dunia. Di sini Yesus mengajar mereka apa artinya transformasi hati yang sudah berada di dalam Tuhan, yang sudah di dalam perhubungan dengan Tuhan, ya. Dan ini juga sangat penting untuk kita hari ini, karena sebagai apapun pemimpinkah atau ialah pemimpin-pemimpin atau jemaat biasa atau apa saja peranan kita dalam gereja atau dalam keluarga, dalam masyarakat, ya, transformasi itu sangat penting. Karena dalam pekerjaan seharian kita semuanya banyak berpusatkan hasilnya daripada hati kita, ya. Dan karena itu kita perlu mempunyai satu hati yang sama dengan hati Allah.
Kita perlu mempunyai hati yang telah diubah kepada hati Allah. Karena dengan cara demikian kita akan dapat bergerak ya dari waktu ke waktu menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang dikehendaki Allah oleh Allah untuk kita. Jadi sebagai kesimpulan, dalam Matius pasal 14 ayat 20 hingga 21 mengatakan, dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi kita perhatikan di sini, mengikut Tuhan dan seterusnya membina hubungan yang lebih erat dengan Tuhan memerlukan reformasi atau transformasi hati yang besar. Ya, hati kita perlu diselaraskan dengan hati Allah dan memiliki hatinya. Dengan memiliki hati seperti hati Allah, barulah kita dapat hidup dan melakukan segala perkara sesuai dengan hati Allah, sehingga kita berkenan di hadapannya. Jadi semoga Tuhan memberkati kita, dan dengan kekuatan Tuhan kita akan mengalami transformasi hati yang berkenan kepada Allah. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar bersama kami. Ya Tuhan, bahwa hati merupakan tempat yang paling penting di dalam menetapkan atau menentukan bagaimana hidup kami. Karena firman Tuhan mengatakan, daripada hatilah terpancar kehidupan. Oleh itu kami serahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Ubahlah hati kami sesuai dengan hati Tuhan. Bentuklah hati kami sesuai dengan pimpinan dan kehendak Tuhan sendiri, supaya kami dapat menjadi hamba-Mu yang hidup dan yang melakukan segala kehendak-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang kita masuk di dalam perayaan perjamuan kudus. Tapi sebelum itu, mari kita semua duduk atau berlutut. Kita mau mengakui dosa kita bersama-sama, mengakui dosa kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, pencipta kami dan hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap semua manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terima pengampunan daripada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanan dan kuasa Roh Kudus, dan melihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang adalah masa untuk memberi. Jadi siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Segenap jiwaku.
Sekarang kita masuk di dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seluruh dunia, dan persembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kita. Dia telah menentukan dan di dalam Injilnya merintahkan kita untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang minta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah sepemilik kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anak-Mu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan berbahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan sedikhianati, Dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku." Begitu juga setelah habis makan, Dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, "Minumlah ini kamu semua, ini adalah darah aku dari perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Boleh demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku." Amin. Bersama kita berseru, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah dalam tubuh jemaah Allah, dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan baptisma untuk kamu, serta menerima di dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Sekarang semua pemimpin atau ketua keluarga bolehlah membagikan elemen perjamuan kudus kepada keluarga atau anggota masing-masing. Mari kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa syukur bersama. Allah kekal Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota-anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darahnya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Mari kita buka hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan.
Sentuh Allah yang melebihi pengertian manusia, melahirkan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat yang berkuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama sekali lagi menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, hiuplah sangkakala. Amin. Tiba saatnya memulihkan umatnya. Tiuplah sangkakala, pujilah Dia.